Ya Allah yang Maha Besar. Mari tepuk tangan sama-sama. Tepuk tangannya lebih cepat lagi. Kuasanya dahsyat, menghancurkan musuh. Sebab Tuhan Maha Besar. Anak-anak Sabtu Ceria yang dikasihi Tuhan, kita akan memulai ibadah Sabtu Ceria ini dengan keyakinan bahwa pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang memelihara kesetiaannya sampai selama-lamanya dan tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Turunlah atas kita sekalian anugerah dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Tuhan kita Yesus Kristus menyertai kita sekalian. Mari kita membaca bacaan Alkitab berikut ini secara bersama-sama. Engkau harus takut akan Tuhan Allahmu, kepada Dia haruslah engkau beribadah, dan demi namanya haruslah engkau bersumpah. Biarlah segala yang bernafas memuji Tuhan. Haleluya. Shalom anak-anak. Ya Allah yang Maha Besar. How are you today? I hope that all of you are fine and healthy. Semua guru dalam keadaan baik dan kita semua berharap semua anak-anak juga di rumah dalam keadaan baik-baik. Ya, senang sekali kita bisa bertemu di Sabtu Ceria dalam ibadah online kali ini. Benar sekali, Mister. Ketika kita diberikan kesempatan untuk memuji Tuhan bersama, bahkan mendengarkan kebenaran firman Tuhan dengan bebas dan nyaman di rumah, itu semua karena anugerah Tuhan. Betul sekali. Oke anak-anak, mari kita menggunakan kepala dan berdoa memulai ibadah Sabtu Ceria online ini. Dan kita akan menunjukkan mari kita doa. Tuhan Allah Bapa kami di surga, pada kesempatan ini kami bersyukur atas penyertaan dan kebaikan Tuhan dalam hidup kami yang terus menyertai menjaga dan melindungi kami sepanjang hari-hari yang telah kami lewati, sepanjang malam yang telah kami lewati, hingga kami boleh dibangunkan dengan tubuh yang kuat dan kembali kami hari Sabtu ini untuk melaksanakan ibadah Sabtu Ceria. Dan bersyukur Bapa, sekalipun kami harus beribadah dari rumah kami masing-masing. Biarlah Tuhan Kau terus menyertai kami supaya kami dapat mengikuti ibadah ini dengan baik dan pertolongan Tuhan. Biarlah Tuhan juga memberkati setiap anak-anak yang ada di rumah masing-masing, maupun guru-guru yang mengajar untuk terus memberkati dan menolong supaya yang disampaikan nanti Tuhan juga memberkati. Terima kasih Bapak, kami memulai ibadah Sabtu Ceria ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus dan berdoa dan mengucap amin. Anak-anak Sabtu Ceria yang dikasih Tuhan, di sini Bejong dan juga Mister dan tentunya semua di Sabtu Ceria yang lain mau mengucapkan congratulations dan selamat buat anak-anak atas segala pencapaian yang anak-anak peroleh di tahun ajaran ini ya. Anak-anak sudah lulus dari jenjang SD, ada yang sudah lulus dari jenjang SMP, bahkan semuanya naik kelas ya. Kita bersyukur atas semua pertolongan Tuhan. Nah, anak-anak kalau ingat di awal-awal ketika harus stay at home, harus belajar di rumah ya Mister ya, awalnya semuanya bingung ya, semuanya rasanya bisa nggak ya mengerjakan ini, bahkan ketika PAT kemarin juga di rumah ya Mister ya. Ya, tetapi semuanya bisa dilalui dengan pertolongan Tuhan. Nah, jadi anak-anak tetaplah ingat, berarti ketika nanti anak-anak pindah ke jenjang yang lebih tinggi, kelas yang lebih tinggi, pastinya Tuhan juga akan menolong kalian, betul ya? Jadi tetap semangat, tetap percaya, nanti akan masuk di jenjang yang lebih tinggi, Tuhan akan tolong semuanya. Amin, amin Madam ya. Saya jadi teringat nih Madam, ada lagu yang mengatakan bahwa rancangan Tuhan selalu indah buat kita. Oh betul. Ya, buat kita, buat Madam, buat kalian semua. Lagu ini mengatakan ya, rancanganmu indah. Mari kita nyanyi bersama-sama ya. Anak-anak juga ikut dalam menyanyi ya. Mari kita nyanyi bersama-sama.
yang ku mau hatimu dalam hidupku, untuk pimpin hidupku dalam aku, agar aku selalu indah hidupku, semuanya selalu indah dalam Tuhanku, rancanganmu selalu indah di hidupku, semuanya selalu indah dalam Yesusku. Tahu diriku kecil ini, tetapi rancanganmu yang tentu. Ku tahu genapi semuanya. Ku ingin menyerahkan hatiku Yesus. Rancanganmu selalu indah di hidupku, semuanya selalu indah dalam Tuhanku, rancanganmu selalu indah di hidupku, semuanya selalu indah dalam Yesusku. Amin. Ya, sungguh benar sekali ya anak-anak. Percayalah bahwa rancangan Tuhan itu indah ya buat kita semua anak-anak Tuhan yang percaya kepadanya. Nah, oleh sebab itu kita akan bersama-sama untuk mau taat ya. Taat kepada apa yang Tuhan firmankan. Sebentar lagi firman Tuhan akan kita dengarkan anak-anak ya. Biarlah firman Tuhan itu bertumbuh dalam hati kita dan hidup di dalam kita. Pujian firman Tuhan yang akan kita naikkan untuk menyambut memberikan firman Tuhan, yaitu firman Tuhan Buddha. Mari kita nyanyikan pujian. Firman Tuhan ku dengar, ku tanam di hatiku, ku ingin bertumbuh subur berbuah lebat, Yesus tolong padaku. Firman Tuhan ku dengar, ku tanam di hatiku, ku ingin bertumbuh subur berbuah lebat, Yesus tolong padaku. Sekali lagi kita pujikan pujian ini. Firman Tuhan ku dengar, ku tanam di hatiku, ku ingin bertumbuh subur berbuah lebat, Yesus tolong padaku. Yesus tolong padaku. Yesus tolong padaku. Selamat pagi adik-adik, ketemu lagi dengan Mr. Apin ya. Hari ini kita sungguh bersyukur, kemarin semua sudah terima raport dan semuanya naik kelas, betul? Ya, Berliko benar? Ya, Berliko nih calon wali kota ya, semuanya senang.
sudah naik kelas ya, dari yang kelas 1 naik kelas 2, 2 ke 3 ya, 3 4 ke 5, 5 ke 6, dan yang ke-6 naik ke kelas 7 ya. Semuanya tentu bersukacita. Adik-adik, hari ini kita mau belajar dari tentang Yesus dimuliakan di atas bukit ya. Nah, Mister tidak bacakan semua, Mister hanya baca satu ayat firman Tuhan, ayat hafalannya, ayat natsnya, Lukas 9 ayat 35. Ya, Lukas 9 ayat 35. Maka terdengarlah suara dari dalam awan itu yang berkata, "Inilah anakku yang kupilih, dengarkanlah dia. Inilah anakku yang kupilih, dengarkanlah dia." Nah, adik-adik yang Mister kasihi ya, dimanapun adik-adik saat ini di rumah ya, tentunya semua orang pernah merasakan mendengarkan orang tua ataupun mendengarkan guru, tapi kadang-kadang mendengarkannya ada yang ogah-ogah, ada yang dengar sedengar tapi tak nanggapin, betul nggak? Nah, ini kisah di mana Tuhan Yesus dia naik ke atas bukit ya, lalu tiba-tiba ada awan menaungi Yesus gitu ya. Tiba-tiba ya ada awan menaungi Yesus, lalu tiba-tiba ada suara dari awan itu ya, yang berkata, "Inilah anakku yang kukasihi, yang kupilih, dengarkanlah dia." Nah, sebelumnya ada Musa. Musa sedang berbicara dengan Yesus. Lalu tidak lama ada lagi Nabi Elia. Jadi ada 3 orang gitu bercakap-cakap. Apakah yang dicakapkan? Wah, itu tunggu nanti. Waktu kita ketemu dengan Tuhan ya, kita ngomongin apa sih? Yesus sama Nabi Musa dan Nabi Elia ya. Yang jelas yang mau disampaikan adalah hari kematian Yesus sudah dekat. Ngapain Yesus mati? Ada yang tahu nggak? Untuk menebus dosa manusia. Ya, Yesus datang ke dunia untuk membawa satu karya, yaitu karya penyelamatan bagi seluruh umat manusia. Ya, mungkin itu yang disampaikan, dibicarakan bersama dengan Musa dan Nabi Elia. Ya, yang jelas ketika mereka bercakap-cakap di situ ada kemuliaan yang tinggi. Kemuliaan itu mungkin sesuatu yang berbentuk cahaya gitu ya, yang gemilau. Sehingga murid-murid Yesus, yaitu ada Petrus. Petrus sampai kaget, matanya sampai melotot, mulutnya sampai terbuka. Terpaku seperti patung. Nggak bisa ngomong dia. Lalu ketika dia sekali ngomong, Tuhan, betapa indahnya kalau kami mendirikan 3 mezbah. Satu untuk Musa, satu untuk Tuhan Yesus, dan satunya lagi untuk Nabi Elia. Bagus gak Tuhan Yesus? Yesus bilang, sudah, kamu gak tahu apa yang kamu bicarakan. Gak usah. Ya, yang jelas sekarang dengarkanlah aku. Sebab tadi ada suara dari awan itu berkata, "Inilah anakku yang kupilih, dengarkanlah dia." Karena itu setiap kita harus mendengarkan apa yang Yesus katakan, ya. Karena Yesus bilang kita harus menjadi orang-orang yang taat. Kalau mengikut Yesus harus segenap hati. Kalau percaya Yesus harus segenap hati, ya, sama dengan murid-muridnya. Sepenuhnya ikut Tuhan. Tinggalkan. Kalau Petrus itu jadi nelayan, tinggalkan nelayan. Jadi ikut Yesus. Ya, dengarkanlah dia. Yesus tuh ngasih tahu ke murid-murid bahwa tidak lama lagi dia akan disalibkan. Hah? Disalibkan? Jangan deh Tuhan. Nah, itu kan samalah kalau kita ini murid-muridnya, kalau ada guru kita, mister kita diambil orang, mau dibunuh gitu.
Apa reaksi kita? Ya, mungkin kalau murid-murid sayang sama misternya, misnya, jangan Tuhan, jangan diambil Pak Polisi ya, begitu kan? Nah, sama tuh dengan Petrus. Jangan Tuhan, jangan Guru, jangan kau disalibkan. Kamu tetap aja dengan kami di sini. Kita melayani bersama-sama. Jangan sampai disalibkan. Nah, Yesus mau kita semua, sama pesannya Yesus kepada murid-muridnya, ya, dengarkanlah Dia. Karena Yesus berpesan kepada murid-muridnya untuk sungguh-sungguh, ya, percaya dan mendengarkan pesan-pesan Sang Guru. Yesus sebelum Dia naik ke surga, sebelum Dia meninggal, sebelum Dia disalibkan, banyak pesan-pesannya di dalam Alkitab. Kalau waktu itu mungkin murid-murid masih ingat lah ya, pakai lisan, soalnya kan belum dekat zaman Yesus, karena kitabnya belum ditulis. Jadi murid-muridnya tuh mendengar baik-baik. Tiap malam ketika bersama dengan Yesus, mereka mendengarkan cerita dari Yesus, mendengarkan pengajaran dari Yesus, baik di pantai, ya, di pantai Danau Galilea, ataupun di ladang, atau di bawah pohon, ataupun di bukit, ataupun di rumah ketika mereka sedang makan. Yesus bisa mengajar di mana saja kepada murid-muridnya. Nah, sekarang juga kita, betul? Kalau sekarang sih karena kita disuruh belajar di rumah saja. Belajar di rumah saja. Kalau lewat sekolah, melalui misternya melalui Google Meet, ya, jadi online jadinya. Terus kalau mereka nggak punya meet gimana? Melalui TVRI, belajar tuh dari TVRI ya, Mister sama Josia sama Titan tuh terakhir nih tiap hari hampir nonton TVRI, ya. Dan TVRI sekarang seminggu terakhir tayangannya bagus-bagus, banyak pengetahuan, banyak ya eksplorasi alam yang diberitahukan kepada kita, dan banyak keterampilan yang sedang ditampilkan untuk kita belajar di situ. Jadi adik bisa belajar ya TVRI, ya mulai dari jam 8 itu, jam 8 buat jam TK, dari jam TK itu ya, jam PAUD TK jam 8 sampai jam 8.30 tuh. Ya, siapa yang ikut? Ada yang ikut nggak? Aduh, malah kisah main game. Lagi mana ini? Ayo ikutin, itu banyak siaran yang bagus ya. Nggak perlu pakai kuota, hanya pakai listrik saja, tinggal nyalain TV-nya TVRI ya. Nonton di situ, banyak pengetahuan yang baik, pengetahuan yang memperlengkapi kita, membuat kita semakin mengerti, paham akan Indonesia maupun dunia, mengerti, melihat kekayaan flora dan fauna alam Indonesia, melihat budaya dan tradisi Indonesia yang begitu luas ini. Itu ada di TVRI. Jangan nonton SpongeBob aja, Upin Ipin aja ya. Nah, jangan nonton Powerpuff aja ya. Nah, Yesus, kita kembali. Yesus mau kita mendengarkan Dia. Yesus ngomong tuh di mana, Mister? Yesus ngomong tuh ada di Alkitab. Ya, khususnya di kitab Injil. Injil tuh ada berapa? Ya, 4. Apa aja coba sebutkan? 1. M. Matius. 2. M juga. Markus. Yang 3. L. Lukas. Yang keempat, huruf depan Y. Apa? Yohanes. Betul. Ya. Perkataan Yesus banyak dicatat di Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes, yaitu oleh murid-muridnya, yaitu murid-murid Tuhan Yesus pada waktu yang bersama dengan Dia. Itulah yang dicatat oleh Tuhan Yesus. Tuhan Yesus mau kita mendengarkan Dia melalui firman-Nya. Oke? Nah, minggu depan kalian semua sudah libur ya. Hari ini juga udah libur ya. Untuk seterusnya sampai tanggal 17 Juli ya baru masuk. Lumayan lah ya. Tapi bosan ya. Tiap hari di rumah aja ya. Betul nggak Dek? Ya, sebaiknya kita di rumah dulu. Jangan banyak keluar-keluar ya. Tunggu sampai wabah
pandemi corona ini berlalu, sudah agak turun grafiknya, barulah kita keluar. Ya, ada waktunya ya, segala sesuatu ada waktunya. Ketika waktunya bebas, mau pergi kemana aja, waktu liburan silahkan. Tapi ada waktunya, ketika dunia tidak mengizinkan untuk kita pergi, jangan pergi. Udah tinggal aja di rumah selama tidak ada kepentingan yang sangat mendesak. Ada Mister, aku ada kepentingan mendesak. Apa coba? Mau pergi ke mall. Mendesak itu? Iya, mendesak Mister. Mendesak supaya berdesak-desakan di sana. Ngapain ke mall? Mau jalan-jalan cuci mata, Mister. Ah, itu mamamu. Ngapain ke mall? Mau beli es krim, Mister. Es krim. Pakai online aja, pakai Gojek aja biar Gojek. Nggak asik, Mister. Di rumah aja sana. Karena itu sementara jangan pergi dulu. Itu tak mendesak. Ya, kecuali sangat mendesak. Tentunya papa mau lagi kerja, diutus oleh kantor, harus ke sana, harus datang orangnya baru bisa, nggak bisa lewat telepon. Ya, itu harus datang. Itu namanya mendesak. Atau ada orang sakit, harus segera ke rumah sakit. Nah, itu namanya mendesak. Terus beras di rumah sudah habis, harus ke warung beli. Kan nggak bisa tuh beli ayo beras datang. Ya mungkin ada warung-warung masih bisa nganter ya. Nah, tapi kalau ada yang nggak bisa pakai handphone, harus pergi beli, pergilah beli. Itu namanya mendesak karena kebutuhan yang penting. Ya, Yesus mau menasihati kita saat ini, dengarkanlah Tuhan. Dengarkanlah Yesus. Petrus, dengarkan ya, jangan pandai-pandai kau bikin mesbah ya. Ngapain bikin mesbah? Supaya ada kenangan, kemuliaan Tuhan yang bersinar itu tidak hilang. Enak aja. Tuhan Yesus tidak mau kemuliaan begitu. Yesus mau kemuliaannya melalui murid-muridnya, melalui kita, memancarkan kemuliaan Tuhan. Kan itu maunya Tuhan. Memancarkan kemuliaan Tuhan artinya kita melakukan perbuatan-perbuatan baik, menjadi garam dan menjadi terang di dunia ini. Itulah yang Tuhan maukan. Sehingga nama Tuhan ditinggikan dan dimuliakan. Itulah salah satu wujud kita mendengarkan Tuhan. Mendengarkan perkataan Yesus dengan cara mentaati firman-Nya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Sampai jumpa lagi. Bye-bye. Selamat masuki liburan. God bless you. Amin.